Pada kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita telah melakukan manajemen risiko. Berikut ini ilustrasi penerapan manajemen risiko. Kasus, mengoptimalkan bisnis makanan seblak pada saat pandemi. Saat ini, makanan seblak merupakan makanan yang banyak diminati, terutama di kalangan kaula muda. Namun, karena adanya pandemi, membuat owner seblak menghadapi tantangan-tantangan baru. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Piwar 4B. Kami beranggotakan 5 orang. Ada Kori Atun, Anissa, Francisca, Revangi, dan Cynthia. Latar belakang masalah pada bisnis seblak. Adanya pandemi COVID-19 membuat usaha makanan dan minuman ikut terimbas dampaknya. Salah satunya bisnis seblak. Omset para pembisnis di sektor ini menurun seiring dengan banyak orang yang memilih berdiam di rumah. Pada proses penerapan manajemen risiko, yang pertama adalah penetapan konteks kondisi. Ada konteks internal, usia 20-25 tahun, status single, jenis kelamin perempuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki outlet seblak, dan dalam segi pelayanannya masih kurang maksimal. Kemudian konteks eksternal, pemasarannya rendah, lokasi outlet yang berada di perkotaan, adanya pandemi COVID-19, kurang mengikuti perkembangan teknologi, dan outlet masih belum masuk platform penjualan online. Proses yang kedua adalah identifikasi resiko, yaitu menentukan hal-hal yang mungkin terjadi. Pertama, adanya pandemi COVID-19. Penyebabnya bisa karena kurangnya kesadaran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan sehingga membuat pandemi ini semakin mewabah, sehingga menimbulkan anjuran untuk tidak keluar rumah dan berakibat minimnya pelanggan, adanya pembatasan sosial berskala besar yang memberlakukan jam tutup pada toko-toko, dan pola pembelian customer berubah, yaitu lebih banyak yang memilih membeli melalui platform online. Kedua, lokasi dekat perkotaan, sehingga lokasi mudah diakses oleh pengunjung, serta outlet wajib menerapkan protokol kesehatan yang membatasi jumlah pengunjung. 3. Outlet belum masuk platform online karena minimnya pengetahuan teknologi sehingga mengharuskan pengunjung untuk datang langsung ke outlet. Penduduk aware dengan masalah kesehatan yang membuat pengunjung lebih senang membeli makanan secara online, dan owner outlet masih dalam tahap belajar untuk penjualan produk secara online. Keempat, promosi masih rendah. Berkurangnya penjualan saat pandemi mengakibatkan owner slow respon dan jarang promosi produk melalui sosial media, serta kurang mengikuti perkembangan platform jualan makanan secara online. Kelima, pelayanan masih kurang maksimal karena kurangnya pegawai yang handal sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelayanan yang dirasakan pelanggan saat membeli seblak. Tertanamnya doktrin mengenai pelayanan outlet yang kurang baik di kacamata pelanggan, serta pelanggan akan memilih untuk membeli seblak di outlet lain yang pelayanannya lebih baik. Proses yang ketiga adalah analisis resiko. Pertama, mengenai pandemi COVID-19 dan offline. Dampak dari pandemi banyak dan terjadi penurunan omset sehingga tingkat terjadinya risiko tinggi. Outlet belum masuk platform penjualan online seperti GoFood, serta adanya PSBB yang menganjurkan orang untuk tidak keluar rumah. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. 2. Lokasi outlet di daerah perkotaan. Dampak lokasi outlet di daerah perkotaan tidak begitu banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya rendah dan pengaruh terhadap sasaran rendah. 3. Pemasaran atau promosi masih rendah dan pelayanannya yang masih kurang maksimal. Maraknya outlet seblak lain yang selalu mengadakan promosi sehingga risiko tinggi. Pengelolaan terhadap pegawai sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Proses yang keempat adalah evaluasi risiko. Risiko adanya pandemi serta belum adanya outlet di platform online prioritas risiko nomor 1. Risiko pemasaran masih rendah serta minimnya pengelolaan pegawai prioritas risiko nomor 2. Outlet di daerah perkotaan prioritas risikonya nomor 3. Menurut kondisi tersebut, risiko yang harus segera diberikan penanganan adalah prioritas nomor 1 dan 2. Proses yang terakhir adalah mitigasi risiko mengenai pandemi COVID-19 dan offline.
yaitu mengikuti peraturan dari pemerintah mengenai jam buka dan tutup outlet, mengikuti protokol kesehatan, memberi batasan jam kunjungan, dan juga mengurangi jumlah pengunjung dalam setiap harinya, mulai bergabung dengan platform penjualan online seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Mitigasi selanjutnya mengenai promosi masih rendah. Mulai fokus untuk mempromosikan produk melalui platform online seperti sosial media, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Mitigasi terhadap pelayanan kurang maksimal, yaitu diberikan arahan serta sanksi jika pelanggaran sudah sering terjadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan, namun risiko tersebut telah terjadi atau timbul risiko lain, yaitu pertama, pandemi dan outlet offline. Tetap meningkatkan penjualan melalui platform online yang sudah ada, membuat inovasi produk seperti menjual sebelah instan dengan bumbu dan bahan terpisah dan berbagai macam topping agar konsumen bisa memasak sendiri di rumah, serta mulai masuk ke e-commerce untuk penjualan sebelah instan. Yang kedua, untuk pemasaran atau promosi, perlunya memberikan special offer seperti potong harga maupun buy to get one atau freebies, dan untuk pelayanannya yang masih kurang maksimal dapat diatasi dengan diberikannya training karyawan secara khusus. Jika timbul risiko baru, maka kita harus melakukan mitigasi baru, sehingga mitigasi risiko ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ingat ya, pengenalan secara detail mengenai faktor internal dan faktor eksternal adalah faktor utama untuk menerapkan manajemen resiko. Jadi, untuk mengoptimalkan bisnis makanan sebelah pada saat pandemi, kita telah mengoptimalkan manajemen resiko.